Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, puja dan serta puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah kita tujukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini saya memperkenalkan diri. Saya Alfian Azmi, kelas A dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Al-Azhar Indonesia. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini saya dipercayakan untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang sebuah pengertian sinonim hadis dan matan wasanad. Summa. Ya, sekarang sebelum masuk dalam inti dari materi ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para banyak ulama yang diartikan sebagai salah satu atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Seperti tingkah laku Nabi SAW, hadis secara tidak langsung adalah segala sesuatu yang diberitakan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Masuk ke definisi definisinya itu ada 3. Yang pertama adalah perbuatan, yang kedua adalah perkataan, dan yang ketiga adalah takrir ataupun ketetapan. Apa sih itu sunnah? Apa itu perbuatan? Apa itu perkataan? Apa itu takrir atau ketetapan? Nah, perbuatan itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti contohnya, Nabi pernah melarang salah satu sahabatnya dengan atau tidak boleh makan atau minum sambil berdiri. Dalam hadisnya dikatakan la yasrobanna dumikum iman. Tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Dan itu salah satu perbuatan yang Nabi contohkan kepada para sahabatnya sampai kita selaku umatnya ini. Yang kedua adalah perkataan. Apakah contoh perkataan? Perkataan Nabi sangat baik. Perkataan Nabi sangat indah. Maka dari itu semuanya dicontohkan kepada sahabat-sahabat sampai kita para umatnya ini. Dan yang ketiga itu ketetapan suatu hukum atau ketetapan suatu penjelasan dari agama Islam ini itu ditetapkan oleh para nabi dan para sahabatnya. Oke, masuk yang dijelaskan di sini adalah sinonim. Apa itu sinonim dari hadis? Itu ada 3. Yang pertama adalah sunnah, yang kedua adalah sunnah khobar, dan yang ketiga adalah atsar. Oke, masuk ke dalam sunnah. Jadi sunnah itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan beliau yang mempunyai akibat hukum dan ibadah. Di sini akibat hukum dan ibadah. Maka dari itu sesuatu yang ada berkaitan dengan hukum dan ibadah, maka itu disebut dengan sunnah. Nah, kalau misalkan apa yang disebut dengan khobar itu dalam pengertian itu adalah kabar atau kabar. Nah, maka dari itu ada suatu kabar yang menentangkan suatu hukum dari sahabat dilaporkan kepada Nabi, karena semua hukum agama ini itu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah atsar. Atsar sama halnya dengan khobar, yaitu segala perkataan-perkataan yang datang dari sahabat dan tabi'in meskipun terkadang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulan bahwa Nabi dasarnya hadis, sunnah, khobar, dan atsar adalah sama, yaitu sama-sama berasal dari Nabi Muhammad SAW. Semua dari keempat ini, dari hadis, sunnah, khobar, dan atsar, itu mempunyai hal yang sama. Apa yang sama tersebut? Itu bersandarkan semuanya balik lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan. Yang pertama tentang persamaan hadis, sunnah, dan khobar, dan asar.
Menurut sebagian para ulama, antara keempat istilah ini adalah muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Seperti hadisnya ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw takririn, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, atau ketetapan beliau. Jadi semua yang ada perkataan, perbuatan, atau ketetapan itu muradif, semuanya satu atau bersandarkan kepada, balik lagi bersandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perbedaannya dari keempat ini adalah menurut sebagian para ulama, sunnah lebih luas daripada hadis. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Contoh, Nabi Muhammad melakukan sholat tahajud. Itu kan normatif yang setiap hari dilakukan oleh Nabi Muhammad dan diikuti oleh para sahabatnya sampai kita ini selaku umatnya menjalankan sholat tahajud di malam hari. Setelah itu khobar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in dan para tabi'in. Khobar lebih umum daripada hadis. Jadi kalau pengertian pengertian yang saya ambil di sini adalah khobar. Khobar itu pasti hadis, tetapi hadis itu belum tentu khobar. Seperti itu. Nah, di sini saya rangkum perbedaan hadis ini dari sinonimnya tersebut, saya ambil dari kitab Khulasul Ulumul Hadis yang dikarang oleh Ali Nurdin. Nah, di sini ada empat rangkuman perbedaan hadis dan sinonimnya. Yang pertama hadis. Sinonim atau hadisnya itu adalah pertama hadis. Sandarannya itu balik lagi kepada Nabi. Aspeknya itu ada 3. Yang tadi perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan. Sifatnya lebih khusus dan sekalipun dilakukan sekali. Walaupun itu dilakukan sekali oleh Nabi, itu aspek sifatnya itu khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sunnah. Sandarannya adalah Nabi dan para sahabat. Aspeknya itu hanya satu, perbuatan yang sering dilakukan oleh Nabi, yang selalu dilakukan oleh Nabi, maka itu yang disebut dengan sunnah. Sudah menjadi tradisi yang tadi saya bilang, Nabi melakukan contohnya Nabi melakukan masuk ke masjid itu kaki kanan terlebih dahulu. Nah, itu berarti sifatnya Nabi. Ya kan, sudah menjadi tradisi Nabi dan para sahabatnya sampai kita selaku umatnya ini diperintahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Yang ketiga adalah khobar. Khobar ini sandarannya adalah Nabi dan selainnya. Aspeknya itu ada 2, perkataan dan perbuatan. Sifatnya lebih umum karena ini kabar. Kabar ini bisa dapat dari mana aja. Yang terpenting adalah semua kabar yang ada hukum-hukum agama Islam itu disandarkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah asar dan khobar itu tidak ada bedanya. Maka dari itu dia sama. Keduanya ini mempunyai arti yang sama. Keduanya ini mempunyai makna yang sama. Seperti itu. Sebelum menjelaskan sanad dan matan, saya ingin merangkum dari 4 perkara ini. Yang pertama adalah hadis, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah khabar, yang keempat adalah atsar. Jadi hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa terkecuali. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan beliau yang mempunyai akibat hukum dan ibadah. Dan yang ketiga, khobar adalah segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan tabi'in. Kabar yang datang dari para sahabat atau tabi'in menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang acar sama halnya dengan khobar, seperti itu. Lanjut kepada sanad dan matan. Ini terakhir, sanad dan matan. Sanad yang pertama adalah sanad. Sanad secara bahasa itu adalah artinya sandaran. Sanad secara bahasa itu artinya adalah sandaran. Dengan kata lain, sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis
dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Jadi sanad ini orang-orang yang menciptakan, kalau bahasa kita itu adalah yang menciptakan atau yang memulai hadis tersebut, seperti itu ya, dan disampaikan kepada kita selaku umatnya, sampaikan kepada tabiin ulama, dan pada kita semua ini. Yang terakhir adalah matan. Matan itu berarti dalam bahasa lughahnya, dalam bahasa matannya adalah berarti tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan secara istilah kalimat setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Jadi tadi sanad itu kan yang menciptakan suatu hadis, berarti setelah yang menciptakan suatu hadis itu siapa? Nah, maka yang disebut itu adalah matan. Jadi contohnya seperti ini, seperti hadis pertama yang kita pelajari kemarin. An Amirul Mukminin Abi Hafsin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Nah, ini salah satu contoh dari sanad. Mana sanadnya? An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Nah, itu yang dibilang, yang disebut dengan sanad. Terus matannya seperti apa? Matannya itu ya isinya innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, itulah yang disebut dengan matan atau isi dari hadis tersebut. Dan ada lagi yang terakhir, yang ketiga, yaitu rawi. Nah, rawinya itu seperti rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, itu Bukhari wa Muslimnya itu sebagai rawinya. Nah, jadi kesimpulan dari sanad wa matan ini adalah sanad yang menjadi sandarannya, matan yang menjadi isinya. Sandaran maksudnya yang menjadi menciptakan suatu hadis, seperti itu. Seperti an Amiril Mukminin, an Abu Bakar Siddiq, an Umar bin Khattab, an dan lain sebagainya. Nah, kalau matanya itu seperti isinya innamal a'malu binniyati wa innamal innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seperti contohnya lagi, la yasrabanna adu minkum qaiman, dan yang lain sebagainya. Masih banyak lagi hadis-hadis tersebut. Mungkin kalau dari penjelasan saya ini, yang saya ambil sekali lagi, yang saya ambil dari pertama yaitu sinonim hadis. Sinonim hadis itu ada 3. Yang pertama adalah sunnah, khobar, dan atsar. Dan apa penjelasan dari matan dan sanad? Penjelasan matan dan sanad adalah sanad itu hal yang disandarkannya, dan matan itu hal yang isinya. Jadi matan itu pengriwayat hadisnya. Kalau matan itu sanad itu pengriwayat hadisnya, matan itu yang isi dari hadis tersebut. Seperti itu. Mungkin kebelet-belet apa sih bahasanya ya, kebelet-belet lah ngomongnya seperti itu. Mungkin kalau misalnya nggak paham, langsung tanyakan aja kepada saya sendiri. Mungkin ini aja, terima kasih sebelumnya, dan mudah-mudahan kita doakan kepada ustadz kita, dosen kita, Ustadz Bahrul Ulum. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, Allah berikan keafiatan, Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Serta semuanya teman-temanku sekalian diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan kesuksesan dalam kita semuanya hingga sampainya kita menuju lulus sarjana S1. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin ini saja dari saya, Alfian Azmi. Mohon maaf jikalau ada salah kata, jikalau ada salah referensi saya ini, jikalau ada salah penjelasan saya, mohon diingatkan atau mohon dibenarkan kembali kepada teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.